Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah mengikuti kelas online yang sudah saya adakan kali ini. Mungkin beberapa sudah mengikuti kelas online saya yang saya adakan di minggu ketiga KKN kali ini. Materi yang saya jelaskan saat ini masih berhubungan dengan kelas KKN yang sebelumnya, yaitu pentingnya pengemasan dan promosi dalam dunia pemasaran. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai desain grafis. Apa desain grafis itu? Seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan mengenai materi. Saat ini saya akan membahas mengenai peran desain grafis pada kemasan. Desain sendiri adalah suatu konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, guna, dan pemakaian diungkapkan dalam gambar dan bentuk, seperti itu. Ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas, yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian desain, tujuan desain, fungsi desain, unsur desain, aspek-aspek khusus terkait dengan pengembangan dalam desain kemasan. Kita lanjut materi selanjutnya. Desain grafis. Pengertian desain grafis adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, warna, dan sebagainya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Lanjut, tujuan adanya desain grafis pada kemasan. Tujuan utama desain grafis tidak saja menciptakan desain atau perencanaan fungsional estetis, tetapi juga informatif dan komunikatif dengan masyarakat. Bila dilengkapi dengan pengertian psikologi dan teori pemasaran ekonomi, maka karya-karya desain grafis ini dapat merupakan alat promosi dengan yang sangat ampuh, seperti itu. Tujuan desain grafis ini untuk meningkatkan jumlah penjualan, seperti itu. Kita lanjut fungsi desain grafis. Fungsi desain grafis adalah sarana komunikasi sebagai simbol keindahan, sebagai wadah distribusi identitas perusahaan dari aspek ergonomi atau kemudian penggunaan, sebagai penyampaian informasi, dan sebagai alat pelindungan. Sarana komunikasi ini bagaimana kita mengkomunikasikan apa saja yang bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Lalu identitas perusahaan ini seperti jika produk tersebut dari Garuda, maka ada lambang Garuda, seperti itu. Lalu sebagai alat pelindungan ini, bagaimana kemasan melindungi suatu produknya agar produk itu tidak rusak, seperti itu. Identitas perusahaan juga melambangkan perusahaan tersebut mempunyai ciri khas tertentu, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke 3 unsur penting dalam membuat desain kemasan. Yang pertama adalah warna, gambar, dan teks.
Hmm, Mengenai warna, warna adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi dengan konsumen. Sehubungan dengan warna pada perencanaan grafis kemasan dapat dirasakan kegunaannya dalam beberapa sudut yang saling berkaitan. Yang sudah jelas kita mengenal dua penggolongan warna, yaitu warna panas, warna jingga, warna merah, warna kuning itu disebut dengan warna panas, dan warna dingin adalah warna hijau, biru, dan ungu. Lalu mengenai warna, dalam sudut kejiwaan, warna panas dihubungkan dengan sikap spontan, meriah, terbuka, memacu gerak, dan menggelisahkan, yaitu extrovert color. Sedangkan warna dingin dihubungkan dengan sikap tertutup, sejuk, santai, penuh pertimbangan, dan disebut introvert color. Kalau warna merah dianggap warna jantan, lambang darah mengalir dalam tubuh, seperti itu. Kecenderungan potensi dari warna ini tentunya dapat diterapkan dengan baik dalam pembuatan kemasan. Untuk menjelaskan kegunaan warna, pandangan dari segi fisiologi mengemukakan bahwa warna lebih dekat hubungan dengan emosi daripada kepada bentuk, sehingga pada sebuah kemasan warna tampil lebih awal dibandingkan dengan bentuk kemasan, dan untuk ini tidak begitu perlu dipertimbangkan pengamatan. Seperti itu. Warna anggun kurang cocok untuk warna kosmetik yang dipasarkan di golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang lebih disukai adalah warna cerah yang agak meriah, seperti itu. Jadi kalau kita akan memasarkan ke kalangan menengah ke bawah, lebih menyukai warna-warna yang bercorak dan warna-warna yang meriah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mempromosikan produk dengan menggunakan warna anggun, itu masyarakat menengah ke bawah kurang menarik. Selanjutnya adalah gambar. Mengenai gambar atau ilustrasi dapat diungkapkan melalui gambar tangan ataupun melalui fotografi, atau keduanya. Fungsi utama dari ilustrasi ini adalah untuk informasi visual tentang produk, pendukung teks, tentang penekanan suatu kesan tertentu, atau sebagai penangkap mata untuk menarik calon pembeli untuk membaca teks. Berdasarkan kegunaannya, ilustrasi dengan gambar pada kemasan dapat ditampilkan berupa barang produk secara penuh atau gambar detail, ataupun gambar yang berupa hiasan atau ornamen yang simbolis. Ilustrasi melalui gambar fotografi sering digunakan untuk meyakinkan kualitas isi barang karena lebih menampilkan kenyataan benda tersebut. Hal ini terutama lebih sering dipakai pada kemasan barang makanan. Dengan fotografi lebih mampu menggambarkan bahan dasar alami dari isi produk tersebut, seperti sayur segar, buah-buahan, daging, ikan, dan lain-lain. Demikian pula dapat menunjukkan hasil yang bisa diperoleh dengan menggunakan produk tersebut, seperti sop dengan kuah yang lezat, nasi goreng, kuah yang merangsang selera. Cara yang sama dapat digunakan untuk bidang kosmetik yang menampilkan wajah cantik, paras ayu dengan kulit halus dan lembut, atau rambut rapi yang anggun. Yang selanjutnya adalah teks. Pemilihan tipe huruf yang berkarakter sesuai dengan jenis barang daripada saling menunjang dengan gambar ilustrasi yang tepat dan dicetak dengan teknik pencetakan yang baik akan membawakan pesan yang langsung ataupun tidak langsung dari barang tersebut terhadap kualitas dan nilainya. Penggunaan bentuk huruf kecil akan lebih mudah dan enak dibaca dan daripada huruf besar, dan pemilihan tipe huruf yang sederhana akan lebih menguntungkan dari penilaian huruf yang dekoratif yang mungkin akan lebih indah tapi sukar terbaca. Memperhitungkan tinggi dan tebal huruf yang seimbang dan jarak spasi antara huruf lebih besar daripada huruf itu sendiri, sehingga semua pesan yang tertarik sangat mudah terbaca. Hindarkanlah
berkesan pada konsumen sehingga seakan-akan kemasan itu berusaha menyembuhkan sesuatu. Dalam pemakaian teks, gunakan kata-kata yang mudah didengar, tidak terlalu panjang, dan tidak berarti ganda. Karena kecenderungan konsumen adalah salah satu mencari produk yang praktis dan bermanfaat dan mudah, baru menimbangkan harga. Seperti itu. Jadi konsumen lebih memilih bentuk produk seperti itu daripada harga. Selanjutnya adalah aspek-aspek khusus terkait dengan pengembangan desain. Yang pertama, memenuhi standar fungsi prokasi. Yang kedua, desain grafis yang menarik namun tetap ekonomis. Selanjutnya, memenuhi fungsi pengelompokan, penempatan, distribusi, dan penyimpanan, memanfaatkan informasi yang benar, kemasan yang mendukung. Memenuhi standar fungsi protektif. Kemasan harus mampu melindungi produk secara fisik. Perlindungan fisik tersebut mencakup ketahanan kemasan terhadap benturan, tekanan, temperatur, dan sebagainya. Terkait dengan fungsinya sebagai pelindungan, maka material yang digunakan untuk kemasan memegang peran penting. Seperti itu. Selanjutnya, desain grafis yang menarik namun tetap ekonomis. Beberapa UMKM yang memproduksi makanan pada dasarnya telah mengembangkan desain kemasan yang memenuhi fungsi protektif pada produk dari segi kualitas. Kemasan tersebut menggunakan material yang baik namun masih terkesan mengesampingkan aspek estetis. Beberapa UMKM enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa desain grafis. Mereka beranggapan bahwa desain grafis yang baik dan bagus yang telah dikembangkan oleh desainer pada umumnya membutuhkan biaya yang besar ketika dieksekusi menjadi kemasan. Padahal untuk membuat desain kemasan yang baik dan terkesan profesional tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Banyak contoh label dan kemasan yang diproduksi dengan biaya yang murah namun tetap terlihat menarik dan memukau. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi desain grafis yang baik dan memanfaatkan material kemasan yang terjangkau. Selanjutnya, memenuhi fungsi pengelompokan, penempatan, distribusi, dan penyimpanan. Pelaku UMKM hendaknya mulai berpikir dan berani diri untuk memperluas segmen pasar, salah satunya dengan cara menggandeng swalayan berskala nasional. Untuk memasarkan produknya, berkaitan dengan hal tersebut, ada aspek display yang perlu diperhatikan oleh produsen. Merancang desain kemasan berarti juga mempertimbangkan interaksi desain kemasan dengan sekelilingnya. Ketika sebuah produk dipajang dan dikelompokkan dengan produsen-produsen sejenis, aspek-aspek khusus terkait dengan pengembangan desain kemasan. Aspek-aspek ini ada 5, antara lain adalah memenuhi standar fungsi protektif. Kedua, desain grafis yang menarik namun tetap ekonomis. Ketiga, memenuhi fungsi pengelompokan, penempatan, distribusi, dan penyimpanan. Keempat, memuat informasi yang benar. Kelima, kemasan yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah memenuhi standar proteksi. Kemasan harus mampu melindungi produk secara fisik. Perlindungan fisik tersebut mencakup ketahanan kemasan terhadap benturan, tekanan, temperatur, dan sebagainya. Terkait dengan fungsinya sebagai pelindungan, maka material yang digunakan untuk kemasan memegang peran penting. Desainer harus memperhatikan bahwa kemasan yang dibuat tahan terhadap oksigen, air, debu, atau serangga. Dengan demikian, desainer dan produsen harus mengenal dan mempelajari berbagai material dan teknologi pengemasan yang baik. Selanjutnya adalah desain grafis yang menarik namun tetap ekonomis. Beberapa UMKM yang memproduksi makanan pada dasarnya telah mengembangkan desain kemasan yang memenuhi fungsi proteksi pada produksi. Dari segi kualitas kemasan tersebut
menggunakan material yang baik, namun masih terkesan mengesampingkan aspek estetis. Beberapa UMKM enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa desain grafis. Mereka beranggapan bahwa desain grafis yang baik dan bagus yang telah dikembangkan oleh desainer pada umumnya membutuhkan biaya yang besar ketika dieksekusi menjadi kemasan. Padahal untuk membuat desain kemasan yang baik dan terkesan profesional tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Banyak contoh label dan kemasan yang diproduksi dengan biaya yang rendah namun tetap terlihat menarik dan memukau. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi desain grafis yang baik dan pemanfaatan material kemasan yang terjangkau. Pemilihan teknik dan material yang sederhana namun memberikan kesan eksklusif dapat kita lihat dari kemasan yang digunakan oleh produk Maichi. Jadi produk Maichi itu kemasannya dia menggunakan full color pada kemasannya seperti itu. Ataupun kita bisa menggunakan kertas Samson yang dapat kertas Samson ini dapat dikategorikan sebagai material yang terjangkau. Kekuatan grafis yang dieksekusi hanya menggunakan satu jenis warna. Satu jenis warna merupakan salah satu contoh pengembangan desain yang menarik namun tetap ekonomis. Selanjutnya, memenuhi fungsi pengelompokan, penempatan, distribusi, dan penyimpanan. Pelaku UMKM hendaknya mulai berpikir dan memberanikan diri untuk memperluas segmen pasar, salah satunya dengan cara menggandeng swalayan berskala nasional. Di sini fungsinya adalah untuk memperluas pemasaran. Selanjutnya memuat informasi yang benar. Di sini memuat informasi yang benar adalah mengenai komposisi dalam produk tersebut. Selanjutnya kemasan yang ramah lingkungan. Mungkin masyarakat saat ini banyak yang sudah mulai menjaga lingkungannya dengan cara tidak menggunakan plastik lagi. Banyak sekali sekarang produk yang tidak menggunakan kemasan plastik lagi tetapi menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan banyak juga sekarang swalayan-swalayan yang sudah tidak menerapkan penggunaan kantong plastik, tetapi konsumennya membawa kantong plastik tersendiri untuk memasukkan belanjaan yang sudah dibeli seperti itu. Karena untuk saat ini lingkungan kita sudah banyak sekali tercemar dan plastik itu susah sekali untuk didaur ulang. Mungkin kalau untuk kemasan botol itu bisa digunakan sebagai kerajinan, tetapi kalau yang lainnya mungkin sukar seperti itu. Ini ada beberapa contoh kemasan. Ini adalah kemasan desain yang biasanya digunakan untuk keripik karena di atasnya terdapat klip perapat. Lalu ada kemasan dari kertas, biasanya untuk makanan-makanan yang tidak tahan lama seperti itu. Selanjutnya ada ini contoh kemasan yang terbuat dari kertas. Jadi misalnya susu kedelai ditaruh di dalam botol, lalu botol tersebut dimasukkan ke dalam kertas ini. Lalu kertas ini dilipat, tidak memerlukan lem, hanya cukup dimasukkan saja, terdapat bolongan seperti itu. Ini untuk penggunaan masker yang di atasnya terdapat klip juga. Banyak sekali yang menggunakan kemasan ini karena kemasan ini sekarang pada saat ini lagi ngetren sekali. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya. Keberhasilan pemasaran suatu barang tidak hanya ditentukan oleh mutu barang serta usaha promosi yang dilakukan, tetapi juga dalam upaya yang sama oleh mutu dan penampilan kemasan itu sendiri. Kesadaran akan kemasan adalah bagian yang tidak terpisah dari barang produk, sehingga tidak mengherankan jika sebuah biro perencanaan grafis bersikap kami tidak dapat menaikkan mutu barang produk, karena itu kami
tingkatkan pengapasannya. Lalu dapat kita simpulkan juga dari paparan di atas bahwa dibutuhkan riset memadai untuk dapat menghasilkan sebuah kemasan yang memenuhi fungsi kemasan sebagai alat proteksi sekaligus sebagai media promosi sebuah produk. Mungkin ini saja penjelasan dari presentasi saya saat ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas online saya. Semoga kedepannya peserta dapat menerapkan apa yang saya presentasikan tadi. Semoga nantinya para pelaku UMKM dapat mengimbangi pemasaran yang dilakukan oleh produk-produk yang sudah besar, karena kalau kita hanya stuck di situ saja, kemungkinan produk kita untuk berkembang itu sangat sedikit. Seperti itu, kita dapat menggunakan desain grafis ini tanpa perlu memikirkan biaya yang kita gunakan itu sangat mahal. Kalau kita dapat meriset kembali bahan-bahannya, maka kita dapat pula membuat suatu kemasan yang sangat menarik, tetapi dengan harga terjangkau. Seperti itu. Bagaimana cara kita dan para desainer untuk membuat suatu desain pada kemasan sebagus mungkin. Terima kasih.